Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah ya. Alhamdulillah pada hari ini ya, hari Kamis, kita bisa melanjutkan kajian kita. Kitab I'rab dan Tadabbur ya. Ini saya tambahin Tadabbur ya. Mas Bara ini sukanya Tadabbur. Kitab ini kan memang spesialnya kan I'rab ya, mengi'rab Quran. Tetapi ada tadabburnya juga sedikit-sedikit. Jadi kita judulnya I'rab dan Tadabbur. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai surat Al-Mutaffifin ya. Sampai ayat yang ke-17. Namun sebelum kita mulai, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah menambah keberkahan kajian-kajian yang setiap hari kita adakan. Ala hadziniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fi darain amin. Ayat yang ke-17 ya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat kemarin ya. Ketika orang-orang yang tidak percaya ya, tidak percaya akan hari kebangkitan ya, tidak percaya Al-Quran sebagai ayat yang diturunkan Allah, dan bahkan orang-orang yang mu'tadin azim kemarin ya mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yaitu ayat Al-Quran, mereka ngomong apa? Asatirul awwalin ya, bahwa ayat-ayat yang dibacakan itu merupakan dongeng-dongeng belaka gitu. Mitos-mitos saja ya. Perkataan yang membual saja gitu. Yang mana itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Ketika mereka sudah itu semuanya, sebagai balasan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ada yang mengatakan bahwa nerakanya adalah neraka Jahim. Yang mana neraka Jahim itu neraka yang sangat membakar ya, sangat panas sekali. Dan ayat yang ke-17 ini sambungannya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka itu sambil dikatakan ini loh gitu. Ini loh azab yang kalian nantikan ya sejak di dunia itu. Karena banyak orang kafir yang mengatakan bahwa mana azabnya? Mana azab ketika benar-benar kamu seorang rasul kan, datangkan azab seperti umat-umat terdahulu. Kalau zaman terdahulu kan, umat-umat terdahulu ketika umat Nabi yang terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Lut dan lain sebagainya, itu ketika umatnya sudah membangkang banget kan, sudah di puncak kedurhakaan itu kan langsung nabinya berdoa kan, meminta diturunkan azab, langsung dihabisin kan saat itu. Tetapi Nabi Muhammad tidak. Ya, Nabi Muhammad itu berbeda. Jadi meskipun banyak orang kafir yang membangkang ya, tidak percaya, mengatakan ini, mengatakan itu, ya, kedustaan apapun yang mereka perbuat, tetapi tidak langsung diazab gitu. Tidak langsung ya Allah habisin, enggak. Nabi Muhammad enggak seperti itu gitu. Nah, tetapi mereka tidak akan terlepas ketika di hari kiamat. Nah, dimasukkan ke dalam neraka apa? Jahim. Lalu ketika dimasukkan dalam neraka itu dikatakan,
ini loh, atau bosone Jawanya itu, oh nyoh iki loh, neraka sing mau tunggu-tunggu itu, yang kamu apa istilahnya, yang kamu nantikan. Perkataan ini sebagai apa? Sebagai cercaan, sebagai apa istilahnya? Ya cercaan atau perkataan yang membuat hatinya semakin sakit gitu. Jadi double sakitnya ya secara fisik ya, mereka dimasukkan ke dalam neraka, plus ya tadi perkataan itu menusuk-nusuk hati mereka. Kita baca i'rabnya. Tsumma adalah harfu atfin mabnun ala fathi. Jadi tsumma ini bentuknya adalah huruf ataf ya, makanya nyambung sama ayat sebelumnya ya. Yang mana dia mabni apa? Fathah. Yuqalu fi'lu mudhari'in, sebagai fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa, wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tandanya adalah dhamma. Wa huwa mabniun 'alal lil majhuli. Jadi yuqalu ini bentuk fi'il majhul ya, kata kerja apa? Pasif. Dikatakan ya. Kemudian dikatakan kepada mereka. Hada ini dua kata ya, ha dan da. Jadi kalau kita baru belajar bahasa Arab itu biasanya hada adalah isim isyarah, enggak. Hada ini enggak murni isim isyarah saja. Hada itu ada ha dan da gitu. Ha adalah harfu tambih ya, huruf tambih. Ya, fungsinya adalah agar mukhatab ya, orang yang dengarkan itu fokus ke kita ya. Sebagai warning, ini loh. Nah, itu namanya huruf tambih. Dia mabni apa? Sukun. Wada baru zanya yang ismu isyaratin, isim isyarah, kata tunjuk. Ini loh, kan? Mabnun ala sukun, dia mabni sukun. Ya, di atas alif di situ, tetapi tidak boleh dizahirkan. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Alladzi ismu mausulin mabniun ala sukuni. Alladzi adalah isim mausul, kata sambung ya, yang menyambungkan atau menggabungkan dua kalimat ya, atau dua kata. Dia mabni sukun fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa juga sebagai apa? Khobarun, sebagai khobar dari hadza tadi. Hadza alladzi. Ini yang, gitu kan? Ini loh yang ya tunggu-tunggu mereka ya, orang yang tidak percaya pada hari ba'as ya, pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Lalu wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari, kalimat yang terdiri dari mubtada' khabar berarti jumlah apa? Ismiyah ya, isim ismiyah, karena mubtada' adalah isim ya, berarti jumlah ismiyah. Fi ma'ani raf'in, dalam i'rab dia menempati i'rab apa? Rafa. Sebagai apa? Naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'il. Ya, karena fi'ilnya tadi apa? Fi'il majhul ya, kata kerja pasif. Maka yang dibutuhkan ada naibul fa'il gitu. Naibul fa'il itu aslinya adalah kalau fi'il maklum ya, fi'il biasa itu sebagai objek ya, maf'ul bih. Karena fi'il yang majhul itu ya, fa'ilnya dibuang ya, fa'ilnya dibuang, maka maf'ul bihnya menempati tempatnya apa? Tempatnya fa'il. Nah, itu posisinya menjadi naibul fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, kalimat yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'ilnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yuqalu ya. Yuqalu hadzal ladzi. Jadi yuqalu itu fi'ilnya dan hadzal ladzi, jumlah ini sebagai naibul fa'ilnya sebagai apa? Ma'tufatun ya. Jumlah yang diatofkan ala apa? Innahum. Berarti ayat yang ke-16 ya. Summa innahum lasolul jahim. Bukan. Justru ayat yang sebelumnya lagi. Ayat yang ke-15 ya. Dia diataskan pada ayat ke-15. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Lalu kemudian la mahalalaha minar rabbi, maka ketika jumlah itu ma'tufah tidak menempati i'rab gitu. Kuntum fi'lu madhin naqisin. Fi'lu madhin naqisun ya. Fi'il madhi yang nakis ya. Yang nakis itu maksudnya fi'il madhi yang tasrif istilahnya itu tidak sempurna. Mabnun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun ya. Kuntum ya, berarti nunnya yang mati gitu. Nah, karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik namanya ya, seperti tu, ta, ti, tum gitu kan ya.
dorobtu, ya kan, dorobta, dorobti, ya kan, dorobtum, itu namanya domir rafa mutaharik. Ketika fi'il madhi bertemu dengan domir rafa mutaharik, maka dia pasti ya mabni apa? Sukun ya, kun gitu. Kun mati, nggak ada kanatum, nggak seperti itu. Karena memang asli kan kanan kan, kana plus tum kan, jadi kuntum gitu, bukan kanatum, enggak. Watum adalah domirun mutasilun, domir mutasil yang nempel di situ. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun, tum ya. Fi mahali raf'in dalam irob, menempati irob rafa. Sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana. Jadi isim kana wajib apa? Rafa. Bihi al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Mabnun alal kasri, dia mabni apa? Kasroh. Wal ha'u domirun mutasilun mabnun alal kasri. Haknya juga domir mutasil mabni kasroh ya, tetap dalam keadaan kasroh fi mahli jarin, menempati huruf jar bil ba'i. Yang mengejarkan adalah huruf jar apa? Ba. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li fi tukadzibuna. Terkait pada fi'il tukadzibun yang berada di belakangnya. Tukadzibuna bihi kan gitu. Mereka mendustakan bihi. Dengan apa? Bihi itu azab ketika di hari kiamat. Jadi orang-orang kafir itu tidak percaya itu bahwa antar ketika dia mati ya ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada hari jaza. Nggak percaya. Setelah ada jaza itu ada surga dan neraka. Mereka nggak percaya. Maka ketika dimasukin neraka itu langsung diwelehkan. Kalau bahasa Jawanya itu diwelehno gitu. Diwelehno itu paham lah kalau Pak Sukendar paham kah? Ya itu pasti paham lah. Lalu tukadzibuna adalah fi'il mudhari'in. Tentunya fi'il mudhari marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni. Nunnya masih ada, tukadzibuna ya, karena rafa. Sebagai nun itu sebagai tandanya bahwa dia itu rafa gitu. Ya fi'il yang 5. Wal wawu fa'ilun. Wawunya adalah wawu jamak di situ sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin. Kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il tukadzibuna itu kan jumlah fi'liyah ya. Dalam i'rab dia menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Khobarukan, sebagai khobarnya kana. Kana tum sebagai isimnya ya. Fi mahalli apa tadi? Rafin ya, rafa, dan khobarnya adalah jumlah ya. Khobarnya kana terdiri dari jumlah fi'liyah. Tukadzibuna yang mana dia fi mahalli apa? Nasab ya, karena fungsi dari kana adalah tarfaul isma wa tansibu apa? Al-khobar. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha la mahalalha min al-i'rabi. Kalimat yang terdiri dari kana, isimnya dan khobarnya itu tidak menempati i'rab. Kenapa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Silah mausul itu jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Isim mausul ada apa? Alladzi ya. Jadi jumlah setelahnya itu namanya silah mausul. Oke, kita lihat takliknya ya. Taklik itu semacam komentar atau catatan kaki lah gitu. Kalau buku kita ya, itu artinya catatan kaki. Kalau bahasa Arabnya itu taklik ya. Oke, kita lihat. Yang kedua ya, al-ma'na, maknanya ya, ayat ini adalah yaqulu lahum khazanata jahannama tabkitan wa tawbikhon. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibuna fid dunya. Enggak kelihatan ini tulisannya. Fangzuruhu wa dzuquhu. Jadi ketika dimasukkan tadi ya di neraka jahim itu kan bagi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut yang sering kita sampaikan ya, bahwa ketika masuk itu tadi diucapkan tadi untuk memolehkan, diwelehno gitu. Iki lo gitu. Iki lo azab sih kan, nyoh gitu kan. Meloen gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, rasain gitu. Itu kata-kata itu namanya apa? Litaubih ya. Ya, cercaan makian ini. Nah, melehno bahasa Jawanya seperti itu. Azab ini ya yang kalian mintakan ya. Yang kalian mintakan ketika kalian di dunia. Sebagai apa? Sebagai sama juga di dunia kan mereka mana ya, mana azabnya gitu. Nantangin kan gitu. Nah, nantangin untung ya Rasulnya adalah Muhammad gitu. Kalau Rasulnya atau nabinya, nabi terdahulu ya
ditantangin gitu langsung dihabisin kan gitu. Lalu fangzuruhu wadzuquhu. Nyoh itu lihatan. Itu fangzuruhu, lihatan ya. Ini loh azab yang kalian tunggu-tunggu itu. Lihat. Bener enggak gitu kan? Wadzuquhu, dan rasain. Rasakan ya panasnya azab yang kalian tunggu-tunggu itu. Ini bentuk apa? Namanya apa? Namanya kata apa? Zajar dan juga rodok ya. Oke, selanjutnya ayat ke-18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, ini sebagai ini juga ya, ayat yang ke-18 ini sebagai cercaan, karena kala kan sering ada kan kala ini seperti ayat terdahulu kan sebagai sangkalan gitu. Sekali-kali tidak ya, sekali-kali tidak seperti yang mereka anggapkan itu ya, yang mereka yakini itu gitu. Sebagai apa? Kala adalah sebagai huruf rodok dan zajar. Kita baca irobnya dulu baru kita tadabbur ayatnya. Kala adalah harfu rod'in wa zajrin. Kala merupakan huruf rodok dan zajar. Antakdzibi ya, celaan, cercaan atau kata yang fungsinya untuk menghalang-halangi itu. Jangan seperti itu gitu. Nah, itu namanya rodok dan zajar. Menghalangi dari apa? Dari antakdzib ya. Dari perkataan mereka ya, mendustakan para rasulnya. Ya, mendustakan di sini ada Nabi Muhammad gitu. Mendustakan rasulnya yaitu Muhammad dan mendustakan Al-Qur'an ya, ayat yang dibawa risalah dari Allah kepada Muhammad. Ai innal amra laisa kama tawahhamuhu haulail kafaratu al-fajaratu minal inkari al-ba'tsi wa anal Qur'an al-karima asatirul awalin. Nah, ini perkara ini ya, yang mana mereka itu ragu ya, yang mana orang-orang kafir dan orang-orang yang kemarin muqtadin asim kan, orang yang melampaui batas dan asim, orang yang bergelimang apa? Dosa gitu kan. Orang yang fajir, orang yang ya sama ya, fajir itu asim juga sama artinya ya. Orang yang dosanya itu sudah tikel-tikel lah ya, sudah apa istilahnya, dosanya itu sudah menenggelamkan mereka gitu. Mereka mengingkari ba'ats ya, nggak percaya ba'ats, nggak percaya hari kiamat, nggak percaya semuanya ya. Bahkan mereka kemarin ya di ayat sebelumnya mengatakan Al-Qur'an ya yang dibacakan kepada mereka, bahwa Al-Qur'an ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka adalah asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Au kala di mana hakon. Kala juga selain huruf rodok dan zajar bisa diartikan sebagai bimakna hakon ya, mempunyai arti hakon. Sebenarnya inna kitabal abrari lafi aliyan. Sebenarnya ya, sesungguhnya kitab ya, buku catatan orang-orang yang berbakti itu tercatat dalam namanya illiyin gitu. Jadi berbeda sama orang-orang kafir kemarin ya, orang yang mempunyai sifat ya kemarin muqtadin asim itu, orang yang pendusta ya, orang yang bergelimang dengan dosa, kitab catatannya kan dia di mana? Sijin kan. Tetapi kalau orang yang abror ya, orang yang berbakti, orang yang beriman ya, orang yang beramal soleh ya, maka kitab catatan amalnya itu ditulis di illiyin. Nah, jadi boleh kalah sebagai bimakna hakon. Lidzalika takunu mutasilatan bima ba'daha. Maka maknanya nyambung dengan setelahnya gitu. Inna harfu taukidin manasbin mabnun alal fathih. Inna sebagai huruf taukid penguat ya, penguat lafal setelahnya, makna setelahnya, wanasbin dan menasobkan isim setelahnya, mabnun alal fathih. Dia mabni apa? Fathah. Inna. Kitab ismu inna, isimnya inna. Mansubun pasti nasab karena isimnya inna. Wa alamatu nasbihi, tanda dengan nasab adalah apa? Al-fathatu, harokat fathah. Kitaba, inna kitaba, bukan inna kitabu atau inna kitabi, nggak boleh. Lalu wahuwa mudhofun, dia juga sebagai apa? Sebagai mudhof. Al-abrori mudhofun ilahi majrurun wa alamatu jari al-kasratu. Jadi abro sebagai mudhof ilahnya dari kata kitab ya. Sesungguhnya kitab catatan orang yang abror ya, orang abror, orang-orang yang berbuat baik ya, orang-orang yang berbakti gitu.
Jadi abror ada mudhof apa? Ilaih. Kasih majrur karena mudhof ilaih. Tandanya di sini adalah kasroh abrori. Wa kitabul abrori. Nah, ini dijelaskan ya. Kitabul abror itu maksudnya apa? Ma kutiba min a'malihim ya. Jadi apapun ya, apapun amal kebaikan mereka, abror ini itu dicatat di sini, di iliyin. Wal abroru hum al muti'un. Al abror, orang-orang yang abror itu adalah orang yang muti'un, orang-orang yang selalu taat pada Allah. Dalam tafsir yang lain ya, pernah saya baca ya, tafsir yang lain bahwa iliyin ini ada yang mengatakan buku catatan untuk mencatat seluruh amal kebaikan para malaikat dan para orang-orang yang beriman dari golongan manusia dan jin gitu. Jadi tercatat di sini di iliyin ya. Kebalikan sama sijin ya. Sijin kan kemarin amal kejahatan para seton-seton ya, para orang kafir, orang fasik kan di situ semuanya gitu. Jadi kebalikan. Semoga kita semuanya ya catat amal kita dicatat di iliyin ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga ada yang mengatakan ya, para mufasir mengatakan bahwa iliyin adalah salah satu tempat ya, salah satu tempat yang berada di langit ketujuh gitu, yang berada di langit ketujuh di bawah arsy-Nya Allah gitu. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Kebalikan sama yang sijin. Sijin ada yang menafsirkan bahwa sijin merupakan salah satu tempat yang berada ya di lapisan bumi yang ketujuh, yang mana di situ tempat mangkalnya iblis dan bala tentaranya kan gitu. Oke, selanjutnya lafi alamu al muzahlaqatu. Lamnya adalah muzahlaqah ya. Lam amar ya, aslinya di depan. Ketika innanya datang, maka dia pindah ke belakang. Namanya muzahlaqah, blinding ya, atau berpindah. Wa fi-nya adalah harfu jari mabniun ala sukun ya, huruf jar dan mabni sukun. Illiyin, illiyina ismun majrurun bi fi. Isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi al ya'u, tanda dia majrur adalah huruf apa? Ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakari as-salimi. Karena dia bentuknya mulhaq ya. Dipolakan ya. Ngikutin jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim ketika apa? Jar maka tandanya ya gitu. Wal jar wal majrur, jar dan majrur maksudnya fi illiyin muta'alliqun bi mahdzufin. Ya, terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Jadi harus rafa ya khobarnya inna. Wal jumlatu min inna wa ismiya wa khobariha, kalimat yang terdiri inna, isimnya dan khobarnya, berarti jumlah ini ya, kalimat ini di ayat ini. La mahalalaha minat robi, tidak menempati rob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Ada ta'liqnya juga ya, ada komentar atau ada catatan kakinya, kita lihat dulu. Nah, illiyuna fi halati raf'i. Jadi illiyun itu dalam keadaan yang sangat tinggi sekali ya. Wa illiyin fi maaf ini ternyata pembahasan i'rab ya. Illiyun fi mahali raf'i wa illiyina fi halatai nasbi wal jari. Jadi illiyun itu dalam keadaan rafa ya. Ketika rafa itu tandanya wawu ya, illiyun. Tetapi kalau illiyin itu ada dalam dua keadaan ya. Kalau tidak nasab pasti jar ya. Karena apa? Mulhaq jamak muzakkar salim ya. Rafa memakai wawu tandanya. Kalau nasab dan jar ya memakai ya ya. Nasab dan jar memakai apa? Memakai ya. Nah, ini baru mufradnya. Baru artinya ya. Mufraduha illiyun ya. Illiyun tanpa wawu dan nun ya. Jadi secara mufrad ya. Illiyun. Kalau illiyun tadi bentuknya jamak berarti banyak gitu. Wa huwa maknanya ya. Wa huwa a'la makanin wa a'la darajatin. Jadi illiyun adalah tempat yang paling tinggi kan. Makan itu tempat. Atau a'la darajah atau posisi kedudukan yang tinggi. Jadi orang-orang yang berbuat abrol tadi ya, orang yang beriman pada Allah, taat pada Allah, bertakwa pada Allah ya, yakin adanya hari kiamat, hari kebangkitan ya, hari jaza ya,
dan yakin bahwa Al-Qur'an ada risalah yang dibawa Muhammad ya, yang benar-benar sebagai penunjuk kepada umatnya ya. Maka mereka akan dicatat dalam Iliyin. Dan Iliyin ini ya, kalau di sini memakai makna a'la makan, tempat yang tertinggi, dan juga darajah yang tertinggi gitu, derajat atau tingkatan. Wasakinu a'la makanin, wasakinun a'la makanin, dan tempat yang tertinggi. Wasahibu ala darajat, bagi orang yang mempunyai kedudukan tertinggi gitu. Wal maksud bi iliyin a'alil darajati fil jannah. Tetapi di ayat ini yang dimaksud iliyin adalah a'ali ad-darajati fil jannah. Jadi kedudukan orang yang di surga itu ya, itu kan punya tingkat-tingkatan nih. Nah, berarti dia adalah menduduki tempat yang sangat tinggi sekali. Jadi di surga itu andaikan ditaruh saja di pintunya atau di tamannya saja itu sudah nikmatnya sangat luar biasa. Apalagi dikasih tempat-tempat yang sangat luar biasa. Tempat-tempat yang mempunyai derajat-derajat, mempunyai kedudukan-kedudukan gitu. Jadi seperti di dunia ya, di hotel kan ada grade-nya kan. Kalau uangnya cuma sedikit ya, dapatnya ya fasilitasnya cuma sedikit gitu. Ada yang agak mahal ya, pasti fasilitasnya ya, kelasnya pasti berbeda, sama di surga juga sama. Jadi sesuai dengan amal soleh mereka ya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Selanjutnya kita kembali lagi di ayat 19 ya. Wa ma adraka ma illiyun ya. Ini Allah bertanya kepada, ini khitabnya pada Nabi Muhammad. Apakah kamu tahu apa sih illiyun itu gitu? Pertanyaan ini ya untuk memperlihatkan fungsinya ada memperlihatkan keagungan, kebesaran illiyun itu gitu. Ya. Makanya Allah memakai bentuk apa? Istifham. Oke, kita baca i'rabnya. Wa ma al-wawu istinafiyatun. Wawunya adalah istinafiyah. Harfun mabniun ala al-fathi. Ya, huruf mabni fathah. Ma ismu istifhamin. Nah, maka ini Allah memakai apa? Isim istifham, kata tanya. Ya, apa? Ya, apa sih ya yang kamu ketahui tentang illiyun itu? Mabniun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun. Fi mahani raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Ada roka ya. Ada ro dan ka. Ada ro ini adalah fi'il madhi. Kata kerja lampau mabniun ala fathi, dia tetap dalam keadaan fathah ya. Karena tidak ada dengan dhamir rafa itu pasti mabninya fathah ya. Tetapi fathahnya tidak didhahirkan ya. Al-muqaddari li ta'adzuri, tidak boleh didhahirkan. Kenapa? Karena huruf terakhirnya apa? Huruf alif ya. Alif bingkong itu ya. Ada seperti ya, tetapi itu alif hakikatnya. Jadi alif tidak bisa berharokat, maka tidak boleh didhahirkan harokatnya. Fathahnya tidak boleh ditulis di situ. Li ta'adzur. Dengan alasan ta'adzur, tidak mungkin. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan, jawazan secara jawaz, takdiru huwa. Takdirnya adalah huwa. Nah, huwanya kembali pada ma ya. Wal jumlatu fi mahalli raf'in. Kalimat ini berarti fi'il fa'il ya. Menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarun. Sebagai khobarnya apa? Ma tadi. Ma mubtada, khobarnya adalah jumlah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ma adraka. La mahalalaha minal i'rabi. Tidak menempati i'rab. Kenapa? Istinafiyatun, sebagai kalimat apa? Baru. Wal kafu dhamirun mutasilun. Kafnya adalah dhamir yang nempel di situ ya. Pada fi'il madhi itu dia mabni ala fathah. Dia tetap dalam keadaan fathah. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati i'rab apa? Nasab. Maf'ulun bihi, sebagai objeknya adro. Awalun, yang pertama. Jadi adro ini mempunyai lebih dari satu ya. Lebih dari satu objek atau maf'ul bihi. Ya, adroka. Jadi kanya adalah bentuknya maf'ul bih, makanya fi mahali apa? Nasbin, karena maf'ul bih itu wajib nasab. Ma ismu istifhamin, isim istifham lagi ya. Kata tanya mabnun ala as-sukuni. Dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa, mubtadaun. Sebagai apa? Mubtada, sama seperti ma yang atas ya. Yang depan tadi ya. Illiyuna, khobarun marfu'un, khobar yang i'rabnya rafa.
Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah al wawu. Wawu ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakari salimi. Karena dia mulhaq ya, ada jamak mudzakar salim ya. Ikut pola jamak mudzakar salim. Wal jumlatu fi mahali nasbin, jumlah terdiri dari isim dan mubtada dan khobar ya. Jadi ini adalah khobar ya. Ma iliyun, mubtada khobar ini kan jumlah ismiyah. Dalam i'rab menempati ya i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi tsani. Sebagai objek yang kedua lafal adrob ya. Adrob ka, objeknya pertama ka. Ma'iliyun, objek yang kedua. Wal maknanya ya, wa ma u'allimuka ya Muhammadu ayya syai'in 'iliyun ala jihati tafkhimi wa ta'dhimil 'ilin. Jadi ini pertanyaannya, hitopnya kepada Nabi Muhammad ya. Wahai Muhammad, tahukah kamu iliyun itu apa? Dan fungsinya tadi sudah saya sampaikan ya, ala jihati tafkhimi wa ta'dhimi li'ilin ya, sebagai bentuk pengagungan ya bagi iliyin tadi. Iliyin itu sesuatu yang sangat luar biasa nih. Ini sangat penting bagi orang yang bertakwa ya, orang yang beriman ya, karena catatan mereka akan tercatat di situ. Jadi bagi orang yang amanah tercatat di situ pasti masuk dalam surganya Allah gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini langsung Allah jawab sendiri ya. Allah tanya dan jawab sendiri gitu. Jawabannya di ayat ke-20 ya. Kitabun marqumun gitu. Kitabun adalah badalun min iliyun ya, bentuknya badal ya. Kedudukannya sebagai badal dari lafaz iliyun. Nah, jadi karena iliyun ada rafa, maka kitabun harus rafa karena badal itu tabi ya, salah satu tabi pengikut ya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu, tanda dia rafa adalah harokat dhammah, kitabun. Au khobarun li mubtada'in mahdhufin, atau bisa kita jadikan sebagai apa? Khobar ya. Khobar dari lafal yang terbuang. Wa takdiru, takdirnya adalah huwa kitabun. Ya, huwa mubtada'nya yang dibuang, kitabun, dia adalah kitab kan gitu. Nah, apa itu iliyun ya? Apa itu iliyun wahai Muhammad? Ya, langsung dijawab. Huwa ya, ini Allah sendiri ya. Huwa kitabun, dia adalah. Nah, jadi memandufkan mubtada'nya gitu. Wal jumlatu istinafiyatun. Kalau sebagai mubtada' khobar, maka jumlahnya sebagai istinafiyah ya, kalimat baru. Marqumun adalah sifatun ula ya, sifat yang pertama. Li kitabun ya, bagi lafaz kitabun. Ya, kitab yang marqum ya, kitab yang tertulis tercatat. Tercatat apa? Amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Gitu. Marfu'atun, i'rabnya rafa karena sifat termasuk apa? Tabi, ngikutin kan, yang diikutin rafa maka dia ikut rafa. Kitabun marqumun, nggak boleh kitabun marqumin, nggak boleh. Atau kitabun marquman, itu nggak boleh. Karena sebagai sifat ngikut ya. Wa alamatu rafiha, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu harokat dhammah. Ai huwa kitabun masturun bayyinul kitabati. Artinya adalah kitab yang mana di situ tertulis seluruh amal-amal perbuatan baik ya, bagi tadi ya. Ada yang menafsirkan perbuatan catatan amal solihnya para malaikat ya, para orang-orang yang beriman dari golongan jin maupun apa? Manusia. Oke. Yashhaduhu al-muqarrabuna. Yashhadu fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Harokat apa? Dhammah. Yashhadu kan. Wal ha'u dhamirun mutasilun, hanya adalah dhamir mutasil mabniun ala dhammi. Dia tetap dalam keadaan dhammah. Yashhaduhu. Fi mahali nasbin, dalam i'rab dia menempati i'rab nasab. Kenapa? Maf'ulun bihi sebagai objeknya ya. Yashhaduhu gitu kan. Yashhadu hu al-muqarrabun, yang dipersaksikan para malaikat yang didekatkan Allah. Jadi kitab-kitab iliyun tadi itu selain ya mencatat seluruh amal perbuatan kebaikan tadi, kitab itu dipersaksikan ya para malaikat yang muqarrabun ya, para malaikat yang sangat dekat sama Allah. Al-muqarrabuna fa'ilun ya, ini fa'ilnya.
Wal jumlatu fi mahali rafin. Jumlah ini ya yashaduhu al muqarrabun, kalimat jumlah fi'liyah ya, menempati i'rab rafa ya. Kenapa? Sifatun tsaniyatun li kitab ya. Dia sebagai sifat yang kedua bagi lafaz apa? Kitab tadi. Jadi kitabun yang markumun itu sifat yang pertama ya. Kitabun yang markumun dan kitabun yang yashaduhul muqarrabun gitu. Kitab yang tertulis ya, kitab yang dipersaksikan. Nah, berarti yashaduhul muqarrabun jumlah ini sebagai apa? Mensifati kata kitab tadi gitu. Oke, ada takliknya, kita lihat dulu takliknya. Yashaduhu al-muqarrabuna. Takliknya apa di sini? Oke. Al-makna, maknanya adalah annal muqarrabina minal malaikati yahduruna dzalika al-kitaba al-marqumah. Jadi para malaikat yang muqarrabin ya, malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya, karena malaikat yang dekat sama Allah kan gitu. Akan hadir ya, hadir menyaksikan catatan itu kan. Ya, wa yaronahu dan mereka melihat ya. Melihat ini Bara ini hari ini sudah nge-share link Zoom kan. Nah, ini perbuatan dicatat ini. Oh, berarti malaikat muqarrabin pun melihat, oh, Bara ternyata sudah pagi-pagi sudah berbuat baik, kan dicatat di situ. Au yasyaduna bima fihi yaumil qiyamah. Atau mereka, ini maknanya kedua ya, atau mereka menyaksikannya itu ya, apapun yang tercatat di dalamnya itu yaumil qiyamah, pada hari kiamat ya. Jadi pada hari kiamat itu buku ini nyambung pada surat kemarin ya, surat yang sebelum ini ya, bahwa orang-orang yang beramal soleh itu akan menerima catatan amalnya kan, lewat tangan kanannya. Dan ini ya, catatan amal ini dipersaksikan para malaikat al-muqarrabin itu yaumul qiyamah. Jadi maknanya ya, ayat ini adalah seperti itu. Selanjutnya masih ada lagi. Innal abrara lafi na'imin. Inna adalah satu taukidin, huruf taukid, manasbin dan huruf nasab, mabniun ala al-fathih, dia mabni fathah. Al-abrara ismu inna mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Isimnya inna, pastinya nasab, tandanya adalah apa? Fathah. Lafi al-lamu al-muzallaqatu ya. Lamnya adalah muzallaqah. Ya, sudah sering ya, lam muzallaqah itu ya. Lam amar, lam taukid ya, lam taukid yang berada di depan, lalu ketika ada inna ditaruh di belakang. Harfun mabniun ala fathih, dia huruf yang mabni fathah. Fi adalah harfu jarin, fi-nya adalah huruf jar. Na'imin ismun majrun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi ya. Fi na'imin. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, tandanya adalah memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin khobaru ina, sebagai khobarnya ina ya. Wal jumlatu istinafiyatun, kalimat ini ya, berarti ayat ini adalah sebagai istinafiyah ya, kalimat baru. La mahalalah min rabbi, maka tidak menempati. Oke, ini dijelaskan ya. Dijelaskan bagi orang-orang yang abror gitu. Orang-orang abror itu orang yang berbakti. Maksudnya orang-orang yang beriman ya, beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Nabi Muhammad ya, bahwa utusan Allah. Beriman pada ayat-ayat yang diturunkan, diwahyukan ya dari Allah lewat malaikat Jibril, disampaikan pada Muhammad ya, itu adalah hak ya adanya gitu. Jadi itu mereka adalah orang yang beriman dan beramal soleh itu lafi na'imin. Sungguh dia akan mendapatkan ya kenikmatan yang tiada taranya, yaitu di surga gitu. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya Allah merinci ya kenikmatan dalam naim itu kan, dalam surga yang penuh kenikmatan itu. Yaitu di ayat yang ke-23 ya. Alal araiki yang zuruna. Ya. Mereka itu ya yang sudah masuk dalam surganya itu akan nyantai-nyantai ya, nyantai-nyantai. Ongkang-ongkang kaki lah kalau bahasanya itu. Nah, dia akan duduk-duduk di sofa-sofa ya. Aroik itu artinya sofa atau dipan-dipan gitu. Atau apa itu? Kursi yang panjang itu namanya aroik. Tidak sempit gini. Kalau yang sempit itu namanya al-kursi ya. Tetapi kalau aroik ya, jamak dari arika.
Ya, arika adalah sofa atau dipan atau kursi atau bangku ya, bangku yang panjang gitu. Jadi luas ya. Luas dia mau rebahan ya, mau jungkir balik lah bahasanya gitu, itu bisa. Kalau kursi kecil kan nggak bisa kan, kita buat tidur itu nggak bisa. Jadi mereka di surga itu ya duduk alal aroiki yang zuruna, sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya ya. Kenikmatan pemandangan yang begitu indah ya, yang tidak pernah tersirat di pikiran kita ya, keindahan kita. Mungkin keindahan kita seperti di taman-taman dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya. Kita baca i'rabnya. Ala adalah harfu jari, huruf jar mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Al araiki adalah ismun majrur bi ala, isim yang dijaga dengan huruf jar ala. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah apa? Al kasratu, harokat kasroh ya. Alal araiki ya. Alal araiki. Wal jar wal majruru, maksudnya ala dan al araiki ya, jar majrur ya. Muta'alliqun bil fi'li fi yang zuruna. Dia terkait pada fi'il yang zuruna. Yang zuruna mereka melihat alal araiki ya, dalam di atas dipan-dipan tadi gitu. Nah, berarti alal araiki ini jar majrur tidak bisa berfungsi ya, tidak menjadi kalimat sempurna tanpa ada ta'alluqnya gitu. Au halun min fa'ilin yang zuruna, atau ya, atau alal araiki juga ini bisa kita jadikan hal ya. Hal itu keterangan keadaan ya. Keterangan keadaan siapa? Fa'il dari yang zurunya. Ya, pelaku yang zurun siapa tadi? Ya, orang-orang abror tadi gitu. Ya, orang-orang abror yang masuk dalam naim tadi. Nah, mereka itu ya di dalam surga dalam keadaan ya bisa melihat seluruh pemandangan ya yang ada di surga. Nah, berarti bisa jadi hal atau bisa dia hanya muta'alik saja gitu. Muta'alik terkait pada fi'il yang zuruna. Yang zuruna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un li raf'i rafa' wa alamatu raf'i, tanda dia rafa' adalah subutun nuni. Nunnya masih ada karena dia dalam keadaan rafa', tidak ada amil yang menasabkan atau menjazmkan. Wa wawul jama'ati, wawul jama'nya di situ adalah fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu istinafiyatun, kalimatnya sebagai istinafiyah, kalimat baru. Au fi mahalli raf'in ya, atau menempati i'rab rafa' sebagai apa? Khobarun sanin li inna. Berarti yang ayat sebelumnya. Berarti ayat yang sebagai ini ya, sebagai khobarnya ya. Khobarnya inna di ayat yang ke-22 ya. Innal abrara lafi na'imin ya. Lalu jumlah ini sebagai khobarnya. Nah, itu ada dua versi ya. Ada dua versi, bisa sebagai khobar atau bisa tidak menempati i'rab sebagai kalimat baru gitu. Oke, sekarang kita lihat ya makna dari alal araiki yang dulu. Oke. Takliknya al araiku jam'u arikah ya. Jadi kata araik itu bentuk jamak ya, bentuk jamak dari lafal arikah. Sofa atau dipan ya. Wa huwa ma yutaka'u alaihi min saririn au firashin, atau tempat yang dibuat nyantai-nyantai ya, leyeh-leyeh kalau bahasa kita itu. Leyeh-leyeh, tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang ini paham Pak Segendar, ini ada siapa? Itu pasti tahu leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh nyantai-nyantai, duduk-duduk tapi nyantai-nyantai itu. Arika itu tempat untuk nyantai-nyantai tadi ya. Min apa? Min saririn au firashin. Berupa sarir ya. Sarir itu bentuknya seperti ranjang ya, atau firos ya. Firos itu kasurnya. Jadi inilah kursi yang kita tahu, kita di rumah itu kan ada yang panjang itu ya. Itu namanya arikah ya. Sofa kalau bahasa kita ya. Sofa atau bangku yang panjang itu. Yang ada kasurnya ya, yang empuk lah pokoknya, enak sekali gitu. Ada juga yang menafsirkan bahwa ranjang ya seperti tempat tidur itu yang ada kelambunya gitu. Ya, jadi maknanya ada seperti ada yang mengatakan sofa yang panjang, ada yang mengatakan seperti tempat tidur yang ada kelambunya. Au huwa makatun munajjatun au huwa sarirun munajjatun.
Nah, ada yang menafsir ada dua ya, ada maq'ad atau sarir ya. Maq'ad itu tempat duduk, ada yang mengatakan sarir ya, tempat tidur ya. Sarir itu ranjang atau tempat tidur. Muzayyanun bisuturi al-fakhirah. Jadi tempat duduk yang munajat tadi atau sarir yang muzayyan bisutur ya. Sutur itu tadi kelambu gitu ya, yang fakhirah. Yang mana sangat luar biasa indahnya. Enggak bisa kita bayangkan seindah-indah kelambu kita itu enggak ada apa-apanya gitu. Atau seindah-indah kelambunya para pejabat atau para DPR ya, yang bahkan kordennya aja itu budgetnya sampai MM-an ya. Itu enggak ada apa-apanya gitu. Ya berarti banyak, sangat-sangat fakhirah ya, sangat istimewa, sangat cantik sekali. Wayan duruna ila masya'u. Mereka di situ itu yang duruna bisa lihat-lihat, menikmati ya, masya'u ya, apa yang mereka inginkan, melihat kupu-kupu yang terbang ya, melihat kenikmatan-kenikmatan makanan-makanan atau airan apa, air-air yang mengalir di sungai-sungai itu. Ya, bebas saja. Nah, bebas gitu. Ila masya'u madda a'yunihim ya. Madda a'yunihim itu bahasanya adalah sejarak mata memandang. Jadi mereka memandang sampai semampunya matanya melihat gitu. Madda a'yunihim ilahi min manadiril jannati, dari pemandangan-pemandangan yang ada di surga. Wa ilama aulahumullahu ta'ala minan nikmati wal karomati, yang nikmat yang ternikmat gitu kan. Selain mereka bisa menikmati pemandangan itu, nikmat pemandangan yang paling ya, mereka menjadikan mereka sangat puas sekali adalah bisa memandang apa? Robnya gitu. Ilama aulahumullahu ta'ala, bisa memandang Allah min nikmati wal karomah, sebagai kenikmatan dan karomah. Wa ila a'daihim yu'adzabuna finnari, dan ternyata mereka juga bisa memandang, melihat musuh-musuhnya di dunia itu ya, ketika diazab di neraka itu. Jadi bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan juga bisa melihat musuh-musuhnya di dunia ketika diazab di akhirat ya. Nah, ini ternyata bentuk kepuasan juga kan. Kalau mungkin di dunia ya, mungkin ada orang yang mempunyai, ya pastilah di dunia ya, ya mungkin ada konflik gitu kan, dengan musuhnya ya, entah itu musuh dalam bisnis atau dalam apapun gitu kan, dalam perkara apapun. Meskipun di dunia itu mereka kalah dalam sidang, dalam putusan hakim itu, padahal dia benar ya, tetapi kebenaran itu direkayasa menjadi dia yang salah gitu. Berarti kan otomatis dia sakit hati kan di dunia, karena mungkin orang-orang kecil nggak punya duit dan sebagainya. Dia meskipun benar, ada banyak sekali yang masuk penjara kan gitu, masuk penjara karena putusan hakimnya seperti itu, karena berdasarkan dengan uang, yang kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, kelak di akhirat, maka itulah bentuk kepuasan mereka juga gitu. Mereka akan melihat ya, melihat musuh-musuhnya itu ya, diazab di neraka. Berarti mereka layak-layak ini ya, di atas dipan-dipan itu melihat pemandang indah dan juga melihat musuh-musuhnya ya, kelak di akhirat diazab Allah. Oke. Masih ada waktunya, Bara? Masih ada 9 menit, Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab mungkin. Oke, berarti sampai ayat 23 aja. Oke, Ustaz. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, Tat. Saya Pak Bara, Pak Endar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Ini tak terkait Sijin sama Ngiliyun itu. Ini adalah apakah ini nama dari suatu kitab yang nanti akan mencatat keburukan atau kejelekan kita atau kebaikan kita, atau suatu tempat yang ada di akhirat nanti, Tat? Itu aja. Karena apa? Di sini ada keterangan tempat ditempatkan yang terpuji untuk yang kebaikan itu, Tat. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Sukendar ya. Di penjelasan kemarin ya, Sijin sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin bahwa ada beberapa versi penafsiran ya.
ya, sebagian mengatakan bahwa sijin adalah kitab, ya, nama kitab catatan amal perbuatan, ya, para syayatin, ya, dan juga orang-orang kafir dan orang-orang fasik, ya. Jadi semua catatan keburukan, ya, setan dan orang-orang kafir dan sebagainya itu kan setiap amal keburukannya dicatat situ gitu. Nah, jadi sijin itu adalah nama kitab, ya, kitab catatan amal keburukan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sijin adalah, ya, nama sebuah tempat yang berada di lapis bumi yang ketujuh, yang mana di situ tempat nongkrongnya, tempat mangkalnya para iblis dan bala tentaranya. Oke, itu Pak Sudar. Dan Ilian juga sama tadi sudah saya sampaikan, ya. Iliyun itu, ya, ada yang mengatakan bahwa adalah kitabun marhum, ya, kitab yang tertulis, yang menulis seluruh amal perbuatan kebaikan, ya, para malaikat, para yang beriman dari jin dan manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa Iliyun adalah sebuah tempat yang berada di langit ketujuh, di bawah arsy-Nya Allah, gitu. Itu Pak Sugindar. Gini, terima kasih, Tat. Gini, sami-sami Pak. Tat, Ada yang lain? Tat, tanya Tat. Tanya Tat. Saya Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Iya. Kembali ke Irobul Quran. Hal ini pengertiannya bagaimana, Tat? Oh, kalau Oke, itu aja Pak Ruli. Oke, jadi hal adalah keterangan keadaan, ya, yang menjelaskan keadaannya entah itu fa'il atau objek, ya. Contohnya, jitu rokiban, saya datang dalam keadaan mengendarai, ya, rokiban saya rota, gitu, mengendarai mobil, kan. Nah, berarti hal itu tadi termasuk al-mansubatul asma', ya, isim-isim yang pasti nasab, gitu, ya, isim-isim yang pasti nasab bisa berupa mufrad, ya, mufrad itu satu kata, jitu ghadiban, ya, atau ja'a adikan ja'a aliyun ghadiban, gitu. Ali datang dalam keadaan marah, ya. Ghadiban dalam keadaan marah. Ini kan penjelasnya, penjelas keadaan, kan, namanya hal itu. Keadaannya siapa? Sohibul hal. Siapa yang pemilik hal tadi? Yaitu fa'ilnya tadi, Ali, kan. Ja'a aliyun ghadiban. Ali datang dalam keadaan marah atau dohikan, gitu. Ja'a aliyun dohikan. Ali datang dalam keadaan tertawa. Jadi ghadiban, dohikan ini adalah hal, ya, keterangan keadaan yang menjelaskan keadaannya sohibul hal. Gitu, Pak siapa namanya, Pak Rusli, ya. Bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah, gitu, Pak. Tadi kan di sini ada jumlah juga, kan, kalimat, ya. Kalimat ini, ya, menjelaskan keadaannya sohibul hal tadi, gitu. Sudah jelas Pak Rusli? maaf tadi koneksi kami putus, jadi lost. Nggak dengar. Tadi kedengeran nggak? Ya, sekarang kedengaran. Yang Sekarang tadi saya jelaskan tadi loh, hal tadi. Tadi hilang, kami tidak terkoneksi. Oke, saya ulang lagi Pak, Iya. atau gimana? Jadi hal itu keterangan keadaan Pak, ya, menjelaskan keadaannya sohibul hal, ya. Tadi saya contohkan contohnya ja'a aliyun dohikan, Ali datang dalam keadaan tertawa, atau ja'a aliyun masruron, Ali datang dalam keadaan gembira. Jadi kata masruron, yang dohikan, ya, itu namanya hal. Yang mana hal itu isim mansub, ya, salah satu isim yang pasti nasab. Itu. Cara mengetahuinya seperti apa? Ya, cara mengetahuinya, ya, kalau kita tahu artinya, ya, insya Allah akan tahu, gitu. Pokoknya kata, ya, entah itu kata secara mufrad ataupun jumlahnya, bisa mufrad bisa jumlah. Tadi kan kalau di sini kan tadi ada jumlah, ya, jumlah bisa sebagai hal, gitu kan.
Jadi kalimat bisa menjelaskan keadaannya sahibul hal. Gitu. Oh, iya. Oke, seperti itu Pak Rusli. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Ada lagi, Bara? Ada lagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang mau bertanya. Silakan. Ya, mungkin sudah cukup ya, Ustaz. Ini tinggal 3 menit, silakan. Oke, Ustaz kalau mungkin bisa closing. Oke, alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita bisa mengkaji ayat 17 sampai berapa tadi? 23 ya? 23 atau 24 tadi? Yang mana sangat banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan ya. Sangat luar biasa sebagai lagi-lagi ya, sebagai peringatan buat kita ya, sebagai panduan buat kita ya, ketika di dunia kita sementara ya berhati-hati ya, karena al-mutaffifin kan emang artinya kan orang-orang yang berbuat curang kan, ancaman bagi orang berbuat curang. Ternyata di dalam-dalamnya ini ya, ayat-ayat selanjutnya ternyata tidak hanya orang yang berbuat curang dalam bisnisnya saja gitu, orang yang tidak percaya pada hari akhir, orang yang tidak percaya hari pembalasan ya, orang yang tidak percaya akan adanya surga neraka, orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah hak dari Allah, maka akan mendapatkan ganjaran yang seperti itu, yang ngerinya di hari kiamat. Dan tadi kita sudah mengetahui bahwa di akhirat itu ya, bagi orang yang berbuat baik ya, hari ini tadi ya, kitab amalnya itu yang seperti surat kemarin ya, surat sebelumnya, bahwa akan diberikan catatan amal kita itu lewat tangan kanan, ternyata namanya adalah kitab Iliyun. Kitab Iliyun, kitab yang mana tercatat amal-amal soleh. Dan semoga termasuk orang yang amal perbuatan kita tercatat di Al-Iliyun. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa menikmati surganya yang penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan di hari ini, karena selama di dunia itu akal kita ya, otak kita nggak akan sampai gitu kan. Bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya. Itulah bisa closing statement dari saya. Semoga kita bisa istiqomah ya. Dengan ilmu itu kita bisa sebagai apa? Dengan ilmu itu kita akan menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Oke, itu saja Mas Bara dan Pak Sugenda, Pak Hamka dan teman-teman semuanya, Pak Rusli, Pak Budi dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Namun itu tidak menjadi mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Oke, kawan-kawan, saya izin mengakhiri meeting kita. Ya Allah, kita ketemu besok lagi ya, hari Jumat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.